nama saya Rodatul Jannah, NIM 180101070014 dari lokal PGMIA 2018. Di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SDMI dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Salmah MPD. Di sini, saya akan membawakan materi tentang aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah yang terdapat di pembelajaran PKN SDMI kelas 2, semester 1, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Adapun pendekatan yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan saintifik, dan metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, karena kita tadi sudah berdoa, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi bersama orang tua di rumah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Nah, jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang aturan yang berlaku di rumah. Ayo kita pelajari aturan yang berlaku di rumah. Kepada seluruh siswa, Ibu minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di buku teks halaman 41. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Apakah ada yang tahu apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Baik, mereka sedang bermain. Nah, pernahkah kalian melakukan permainan tersebut? Nah, jadi Benny itu sedang bermain permainan kepala pundak lutut kaki bersama teman-teman Benny. Nah, di sini apakah ada yang pernah bermain permainan kepala pundak lutut kaki? Ada yang pernah? Belum? Baik. Nah, coba kalian lakukan nanti permainan kepala pundak lutut kaki bersama teman-teman kalian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Coba kalian perhatikan masih di halaman 41. Ayo membaca. Coba kalian perhatikan dan baca teks yang ada di halaman 41. Bermain ada aturannya.
Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain, tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, di bawah ini adalah beberapa aturan yang ada di rumah Beni. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba kalian baca. Aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu meminta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19 belajar dengan rajin. Yang terakhir atau yang kedelapan, pukul 21 tidur. Nah, coba kalian baca lagi aturan yang ada di rumah Beni. Sudah? Sudah dibaca? Baik. Nah, karena kalian tadi sudah membaca beberapa aturan di rumah Beni, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana aturan di rumah kalian? Ayo, apakah ada yang tahu aturan yang ada di rumah kalian masing-masing? Belum? Belum tahu? Baik, sebelum kalian tahu aturan yang ada di rumah kalian, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk melakukan latihan berikut ini. Nah, coba kalian buka halaman 42, di situ ada latihan. Coba berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di situ ada kolom yang berisi kegiatan yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Coba kalian centang di kolom yang sesuai ya. Nah, coba lihat kegiatan nomor 1. Di situ ada kegiatan menonton sampai larut malam. Nah, itu kegiatannya perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ayo, yang mana yang betul? Menonton sampai larut malam itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ya, betul. Jadi, menonton sampai larut malam itu tidak perlu dilakukan. Lanjut, yang kedua, di situ ada kegiatan membantu ayah dan ibu. Nah, kegiatan itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ya, betul. Membantu ayah dan ibu itu diperlukan. Nah, pintar. Sekarang yang ketiga, mengerjakan PR. Mengerjakan PR perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ya, mengerjakan PR itu perlu dilakukan. Terus yang keempat, bermain dengan curang. Nah, bermain dengan curang itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Ya, jadi bermain dengan curang itu tidak perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, yang terakhir, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Apakah perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Pintar. Minta izin kepada orang tua bila bepergian itu diperlukan. Nah, karena kalian tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar, sekarang kita lanjut pembelajaran berikutnya. Di situ ada ayo menulis. Nah, itu kita jadikan PR aja ya anak-anak.
PR-nya, Ibu minta kepada seluruh siswa untuk berdiskusi dengan ayah dan ibu di rumah tentang aturan di rumah masing-masing. Apa sajakah aturan di rumah kalian? Nah, nanti kalian tulis peraturan apa saja yang terdapat di dalam rumah kalian. Dan tuliskan di kolom yang ada di buku teks kalian masing-masing ya anak-anak. Nanti setelah kalian mengetahui apa saja aturan yang ada di rumah kalian, Ibu minta kalian untuk menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian ya anak-anak. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari tentang aturan yang berlaku di rumah, sekarang Ibu akan mengulangi lagi aturan yang berlaku di rumah Beni. Semoga kalian juga bisa menerapkannya di rumah kalian masing-masing. Aturan yang ada di rumah Beni. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu meminta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19 belajar dengan rajin. Yang terakhir, pukul 21 tidur. Ibu harap setelah kita mempelajari aturan yang berlaku di rumah, kalian juga bisa menerapkannya di rumah kalian masing-masing atau di kehidupan kalian masing-masing. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa selesai belajar. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.